Halo Sobat Ruang Lampau. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi di gerbang waktu ini. Sebelum kita mulai, coba absen dulu di kolom komentar, tonton dari kota atau asal mana nih kalian? Di sini adalah tempat kita membongkar setiap misteri dari masa lalu, belajar dari setiap lembar sejarah yang tertulis. Kalau kalian suka dengan perjalanan waktu seperti ini, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Ruang Lampau ini bisa terus menyajikan kisah-kisah yang berharga. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita buka tirai sejarah hari ini. Di antara ribuan lontar kuno di Nusantara, ada sebagian yang tidak pernah dipajang di museum, tidak difoto untuk arsip digital, dan bahkan tidak disebutkan namanya di katalog kebudayaan. Alasannya sederhana, lontar-lontar itu tidak boleh dibaca sembarangan. Di Bali, Lombok, dan sebagian Jawa, lontar-lontar seperti itu disimpan rapat di ruang dalam pura atau rumah pemangku adat. Mereka menyebutnya lontar rahasia, naskah yang hanya dibuka pada waktu tertentu, dan hanya oleh orang yang dianggap siap secara batin. Tak jarang, sebelum membaca isinya, seseorang harus melakukan melukat, penyucian diri dengan air suci, disertai mantra dan wewangian dupa. Beberapa peneliti menyebut tradisi ini sebagai bentuk proteksi pengetahuan. Dr. I. Gede Ardika, seorang arkeolog dan budayawan Bali, pernah mengatakan bahwa sebagian lontar memang ditulis bukan untuk publik, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara ilmu dan etika. Yang tidak siap, bisa rusak pikirannya, katanya dalam sebuah wawancara tahun 1999. Kalimat itu terdengar mistis, tapi kalau dipahami dalam konteks zaman dulu, masuk akal. Banyak isi lontar berbicara tentang energi, pengaruh batin, dan kekuatan alam yang kini tidak lagi dipahami secara utuh. Isinya beragam, mulai dari tata cara ritual pemanggilan dewa, mantra penyembuhan, hingga ilmu pengendalian diri yang ekstrim. Ada juga yang berisi ajaran tentang Aji Pengasih, Aji Penolak Bala, atau Tutur Aji Saraswati, yang dipercaya memberi kemampuan luar biasa bagi siapapun yang memahami maknanya. Namun di balik itu, semua ilmu tersebut selalu disertai pesan moral. Barang siapa memakai ilmu tanpa budi, niscaya ilmu itu memakan dirinya sendiri. Pesan seperti ini sering muncul dalam bentuk tembang atau kidung di akhir teks. Para penulis lontar disebut empu atau pandita. Mereka tidak sekadar menulis huruf di atas daun tal, tetapi melakukan semacam penyatuan niat dan batin dengan setiap ukiran. Karena itulah, sebagian masyarakat percaya, roh penulis masih melekat pada naskahnya. Maka membuka lontar tanpa izin dianggap sama dengan membangunkan roh yang sedang tidur. Dalam arsip kuno yang ditemukan di Leiden, ada catatan dari peneliti Belanda bernama Haji Kern pada tahun 1902. Ia menulis bahwa beberapa pendeta di Bali menolak memperlihatkan naskah berjudul Tuturan Sang Hyang Aji Rasa Tunggal, dengan alasan, tidak baik dibaca oleh orang asing yang belum tahu maknanya. Kern mencatat bahwa setiap kali ia mencoba menyalin teks itu, dupa harus dinyalakan dan sesajen harus diletakkan di samping meja. Entah karena sugesti atau kenyataan, para penyalin mengaku sering sakit atau bermimpi buruk setelah menyalin naskah itu. Kisah serupa juga muncul di Jawa. Dalam tradisi keraton, dikenal naskah-naskah yang hanya dibaca pada malam tertentu. Serat Wirid Hidayat Jati, misalnya, hanya dibacakan di lingkungan terbatas, karena di dalamnya ada ajaran penyatuan antara manusia dan Sang Hyang. Sementara itu, Serat Dewa Ruci dipercaya menyimpan simbol perjalanan batin menuju rasa sejati. Bagi yang tidak paham maknanya, ajaran seperti ini bisa disalahartikan sebagai kesaktian pribadi, padahal sebenarnya berbicara tentang pengetahuan diri yang sangat dalam. Sebagian lontar bahkan sengaja ditulis dengan huruf sandi. Ada aksara Bali kuno, ada pula aksara Jawa yang diubah bentuknya agar tak mudah dibaca. Para peneliti modern menyebutnya sebagai aksara rahasia, semacam kode spiritual, yang menandai bahwa naskah itu bukan untuk khalayak umum. Menariknya, beberapa lontar juga menyertakan peringatan di bagian awal, seperti Sing sapa maca tanpa izin, ilang kauruh lan kasugihane. Yang artinya, barang siapa membaca tanpa izin, akan hilang pengetahuannya dan keberuntungannya.
Cerita-cerita semacam ini membuat kita sadar bahwa pengetahuan masa lalu tidak sekadar kumpulan tulisan. Ia adalah hasil penyatuan antara ilmu dan kesadaran. Masyarakat dulu tahu bahwa tidak semua orang sanggup menanggung beban pengetahuan tertentu. Maka ilmu yang tinggi justru disembunyikan, bukan untuk dikuasai, melainkan dijaga. Kini, sebagian lontar tersebut sudah mulai diarsipkan secara digital. Namun banyak pula yang tetap tidak tersentuh, dijaga ketat oleh keluarga penjaga warisan leluhur. Bukan karena mereka anti kemajuan, tapi karena mereka percaya. Ada pengetahuan yang hanya akan membuka diri kepada mereka yang benar-benar siap. Di antara ribuan naskah Jawa kuno, ada sejumlah serat yang tidak hanya berisi ajaran moral atau filsafat, tapi juga menyimpan hal yang lebih dalam, ilmu gaib dan laku batin yang rumit. Serat-serat ini ditulis bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk dijalani. Mereka bukan buku, melainkan petunjuk jalan menuju dunia yang tidak kasat mata. Salah satu yang paling terkenal adalah Serat Wirid Hidayat Jati karya Raden Ngabehi Ronggowarsito, pujangga terakhir Keraton Surakarta. Serat ini dianggap sebagai puncak dari pengetahuan spiritual Jawa, yang menggabungkan mistisisme Islam, kebatinan kuno, dan filsafat kejawen. Dalam salah satu bagiannya, tertulis, "Sapa bisa wirid jati, weruh ing urip kang sejati. Yen urip iku dudu badan, nanging rasa kang angrasa kake urip. Barang siapa memahami wirid sejati, akan mengenal kehidupan sejati. Karena hidup bukanlah raga, melainkan rasa yang merasakan hidup." Kalimat itu sering dianggap sebagai inti dari ajaran gaib Jawa, bahwa kesaktian sejati tidak terletak pada mantra atau pusaka, melainkan pada penguasaan, rasa, kesadaran terdalam manusia. Namun, isi serat ini juga mencakup laku-laku berat, puasa mutih, tapa bisu, tidur di kuburan, hingga semedi di tempat sunyi. Ronggowarsito sendiri menulisnya menjelang akhir hidupnya, seolah sudah tahu bahwa zaman yang penuh kegelapan akan datang. Serat lain yang juga menyimpan unsur gaib adalah Serat Centhini, karya besar yang ditulis pada masa Pakubuwono V di Surakarta sekitar abad ke-19. Serat ini sering disebut sebagai ensiklopedi kebudayaan Jawa, karena mencakup hampir semua bidang, agama, ilmu pengobatan, kesenian, dan bahkan ilmu spiritual yang sulit dijelaskan dengan logika. Dalam jilid 8, terdapat bagian berjudul Ilmu Sasmita Jati, ajaran tentang kemampuan memahami isyarat alam dan tanda gaib. Yen ati wus resik, bumi bakal ngandika, lintang nyipta pralambang, banyu paring kauruh. Jika hati telah bersih, bumi akan berbicara. Bintang mencipta tanda, dan air memberi pengetahuan. Para peneliti seperti Sri Soejatmi Satari, pakar filologi UI, mencatat bahwa bagian ini menggambarkan kemampuan manusia Jawa dalam mendengarkan semesta, bukan menguasainya. Namun bagi orang awam, ajaran semacam itu sering dianggap mistik atau klinik, padahal sebenarnya merupakan bentuk spiritualitas mendalam yang melihat alam sebagai guru. Selain dua serat besar itu, ada pula Primbon Betal Jemur Adam Makna, kumpulan ilmu ramalan, hari baik, dan ajaran kanuragan yang masih digunakan sebagian masyarakat hingga sekarang. Primbon ini ditulis dengan bahasa simbolik dan perhitungan rumit, memadukan kalender, watak, dan tanda langit. Namun di dalamnya juga ada bagian yang berbicara tentang kekuatan batin. Yen ati tentrem, tan kena wadi. Kabeh pepesten bisa dadi becik. Jika hati tentram, tak ada rahasia yang tertutup. Semua takdir dapat berubah menjadi baik. Bagi sebagian orang, kalimat ini dianggap mantra kebatinan. Namun sebenarnya, itu adalah filosofi tentang sinkronisasi batin dan semesta. Sebuah konsep yang sekarang bahkan dipelajari dalam psikologi modern dengan istilah mindfulness dan self-awareness. Ada pula naskah-naskah yang lebih gelap, seperti Serat Dewa Ruci. Di permukaannya, serat ini tampak seperti kisah wayang, perjalanan Bima mencari air kehidupan. Namun jika dibaca dengan pemahaman batin, teks ini mengandung ajaran tentang penyatuan antara manusia dan Sang Hyang Tunggal. Ketika Dewa Ruci, yang kecil, masuk ke dalam tubuh Bima, itu simbol perjalanan ke dalam diri. Dalam teks disebut, "Sapa weruh Sang Hyang sejatining urip, iku kang sejati kauruh kawicaksananing raga." Barang siapa mengenal hakikat Sang Hyang,
Dialah yang sejati memahami kebijaksanaan tubuhnya. Bima menemukan semesta di dalam dirinya, pesan yang, dalam konteks spiritual Jawa, adalah inti dari ilmu gaib sejati. Serat-serat seperti ini dulu tidak dibaca sembarangan. Hanya mereka yang sudah menjalani laku tertentu, yang boleh membukanya. Bahkan di masa kolonial, beberapa naskah ini sempat disita oleh pemerintah Hindia Belanda karena dianggap mengandung pengaruh sihir dan perlawanan halus terhadap kekuasaan. Salah satu catatan menarik berasal dari arsip kolonial tahun 1872 di Batavia, di mana disebutkan tentang naskah yang berisi ajaran gaib mengenai perbintangan dan kekuatan diri yang ditemukan di sekitar Surakarta. Beberapa sejarawan menduga itu bagian dari koleksi serat Wirid Hidayat Jati versi lama. Kini, banyak dari serat-serat itu telah dialihaksarakan dan disimpan di Perpustakaan Nasional. Namun sebagian lainnya masih tersembunyi di tangan keluarga keturunan pujangga atau penjaga ilmu. Bukan karena ingin merahasiakan, tapi karena mereka percaya ilmu tanpa budi bisa menjadi senjata yang melukai pemiliknya. Dan mungkin, itulah alasan kenapa sebagian ajaran dalam serat kuno tetap diselimuti misteri. Bukan karena disembunyikan, tapi karena hanya akan menampakkan diri pada mereka yang benar-benar siap untuk memahaminya. Dalam sejarah Nusantara, tidak semua ilmu diwariskan secara terbuka. Banyak ajaran dan pengetahuan yang justru menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Namun para peneliti, juru kunci, dan keturunan empu meyakini, naskah-naskah itu tidak benar-benar hilang, hanya disembunyikan, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Beberapa naskah itu bahkan disebut ilmu pusaka, karena dipercaya mengandung kekuatan atau kesadaran yang bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak berupa benda, tapi berupa getaran pengetahuan yang menempel pada naskah dan penulisnya. Salah satu naskah yang sering disebut-sebut dalam cerita rakyat Jawa adalah Serat Aji Rasa Tunggal. Naskah ini jarang muncul dalam katalog resmi atau koleksi museum. Namun nama Rasa Tunggal beberapa kali disebut dalam catatan kuno, termasuk dalam serat pustaka Raja Purwa. Isinya konon menggambarkan penyatuan antara rasa, pikiran, dan tenaga batin manusia. Sebuah bagian dari naskah yang dikutip oleh budayawan Ki Suradipura berbunyi, "Sapa mangerteni rasa tunggal, weruh donya tan analan ana, tan kenali nangkung, tan kena kadulu." Barang siapa memahami rasa tunggal, akan melihat dunia ada dan tiada, tak bisa dijangkau dan tak bisa dilihat. Bagi sebagian orang, ini hanya kalimat filosofis. Namun bagi mereka yang memahami simbolisme Jawa, kalimat itu menggambarkan proses penyatuan kesadaran, puncak dari laku spiritual yang sering disebut Manunggaling Kawula lan Gusti. Naskah lain yang juga misterius adalah buku Rengganis. Menurut cerita yang beredar di wilayah Pasuruan dan Probolinggo, buku ini berisi ajaran ilmu pengasihan dan kekuatan gaib yang diwariskan dari zaman Majapahit. Namun, tidak ada versi lengkapnya yang ditemukan. Beberapa lembar yang pernah dilihat oleh peneliti Belanda pada awal abad ke-20 hanya berisi mantra dalam aksara Jawa kuna, dengan campuran bahasa Kawi dan Sansekerta. Dalam salah satu lembar disebutkan, "Wusananing aji, saweneh tan winurup. Aji puniki tan kena anggengeni wong durjana." Akhir dari ilmu ini, sebagian tak boleh diajarkan. Sebab ilmu ini tidak layak bagi orang yang berniat buruk. Pesan ini memperkuat keyakinan bahwa sebagian ilmu dalam naskah lama sengaja disamarkan, agar tidak disalahgunakan. Kemudian ada kisah tentang serat Dewa Ruci asli, versi awal dari kisah spiritual Bima yang konon lebih lengkap dan lebih dalam daripada versi wayang yang beredar sekarang. Seorang peneliti dari Surakarta, R.M. Soemarji, pernah menulis dalam catatannya tahun 1954 bahwa di salah satu perpustakaan keluarga bangsawan pernah tersimpan naskah Dewa Ruci dengan 32 halaman daun lontar, tapi sebagian besar sudah hancur dimakan rayap. Menurut keterangan penjaga rumah itu, naskah tersebut berisi ajaran rahasia tentang perjalanan jiwa menuju cahaya tanpa bentuk. Sayangnya, tidak ada salinan yang tersisa. Sejarawan dari Universitas Udayana, I. Wayan Sudira, dalam salah satu artikelnya menyebut bahwa banyak naskah semacam ini sengaja disembunyikan oleh para penjaga pengetahuan setelah masa kolonial datang. Alasannya sederhana,
Penjajah sering menganggap teks yang berisi mantra atau ilmu kebatinan sebagai sihir atau pemberontakan. Padahal, bagi masyarakat lokal, itu adalah bagian dari pengetahuan spiritual yang luhur. Beberapa cerita bahkan menyebut bahwa sebagian naskah hilang, bukan karena dirampas, tapi disembunyikan secara gaib. Ada tradisi di Bali dan Jawa yang menyebutkan bahwa lontar sakral bisa dilenyapkan dari pandangan orang yang tidak layak. Lontar itu masih ada, tapi hanya bisa ditemukan jika peneliti datang dengan niat yang benar. Seorang juru kunci dari lereng Gunung Lawu pernah berkata, "Naskah kuno itu seperti manusia, dia tahu siapa yang datang dengan hati bersih." Kisah seperti ini memang sulit dibuktikan secara ilmiah, tapi menariknya, pola semacam itu berulang di banyak tempat. Di Lombok, lontar-lontar Usada Manawa Dharma yang berisi ajaran penyembuhan kuno juga pernah hilang selama puluhan tahun, lalu tiba-tiba ditemukan di lumbung bambu tua yang roboh karena gempa. Di dalamnya ada bagian yang menggambarkan kekuatan doa dan getaran suara. Sabdaning manusa sanggaraning jagat. Suara manusia adalah pusat getaran semesta. Mungkin inilah inti dari semua kisah naskah yang hilang. Ilmu bukan hanya tentang tulisan di daun lontar, tapi tentang getaran niat dari penulis dan pembacanya. Selama ada orang yang masih menyimpan rasa hormat pada ilmu itu, pengetahuannya tidak akan punah. Ia hanya berdiam, menunggu seseorang yang layak membangunkannya kembali. Bagi sebagian orang, primbon hanyalah buku perhitungan hari baik, tafsir mimpi, atau ramalan jodoh. Namun di balik lembaran-lembaran kunonya, primbon sebenarnya adalah peta spiritual Nusantara, sebuah sistem ilmu yang menyatukan waktu, watak, dan kekuatan alam. Ia bukan sekadar alat menebak masa depan, melainkan cara leluhur kita membaca keteraturan semesta. Di masa lalu, primbon bukan sembarang buku. Ia disusun oleh orang-orang yang mendalami laku tapa dan ilmu batin. Di Jawa, primbon sering dianggap warisan keraton atau pesantren tua. Beberapa versi paling terkenal antara lain Primbon Betal Jemur Ada Makna, Primbon Sabdo Palon, dan Primbon Alip Mangsa Wekasan. Di dalam Primbon Betal Jemur Ada Makna, misalnya, kita menemukan ajaran tentang panganggit atau sinkronisasi antara watak manusia dan perputaran waktu. Dalam salah satu bagiannya tertulis, "Wong kang tumindhak ora sarujuk karo wayah, bakal kelangan pangayomane jagat." Barang siapa bertindak tidak selaras dengan waktunya, akan kehilangan perlindungan semesta. Kalimat itu bukan ancaman, melainkan pengingat bahwa setiap tindakan memiliki waktu dan frekuensinya sendiri. Leluhur Jawa percaya bahwa hidup berjalan dalam irama alam, menentang irama itu berarti menentang keseimbangan. Namun primbon tidak berhenti di sana. Di beberapa bagian, ada ajaran yang lebih dalam, ilmu panglimunan, kemampuan menyamarkan diri dari pandangan mata biasa. Dalam naskah-naskah tertentu, ilmu ini tidak selalu berarti menghilang secara fisik, tetapi mengaburkan getaran kehadiran. Seseorang yang menguasainya bisa berada di tengah keramaian tanpa diperhatikan sama sekali. Dalam salah satu lontar tua berjudul Aji Panglimunan Jayeng Raga, disebutkan, "Sapa nglakoni panglimunan, yen atine suci, badane tan katon. Yen atine kotor, malah dadi pepeteng dhewe." Barang siapa menjalani ilmu panglimunan, bila hatinya suci, tubuhnya tak terlihat. Tapi bila hatinya kotor, ia justru tertelan dalam kegelapan sendiri. Kalimat ini menunjukkan bahwa bahkan ilmu yang dianggap gaib, tetap berpangkal pada moral dan kebersihan batin. Kesaktian tanpa kesadaran hanya akan berbalik melukai pemiliknya. Dalam catatan kolonial tahun 1893 yang disimpan di Museum Leiden, seorang pejabat Belanda bernama Van der Tulp menulis tentang primbon aneh dari Mataram, yang berisi perhitungan untuk membaca niat seseorang melalui gerakan alam. Ia menulis, para abdi keraton percaya, suara burung, arah angin, dan cahaya bulan adalah bahasa halus dari dunia tak kasat mata. Dalam logika modern, hal ini mungkin tampak seperti tahayul, tapi bagi orang Jawa, itu adalah bentuk komunikasi dengan semesta. Beberapa primbon juga memuat ilmu titen, yaitu kemampuan membaca tanda-tanda kecil dari alam untuk memprediksi peristiwa besar. Misalnya, bila hujan turun di luar musim, atau bila binatang tertentu muncul di waktu yang tidak biasa.
Semuanya dianggap bukan kebetulan, melainkan sinyal. Serat Sabda Pandhita Ratu bahkan menulis, "Yen bumi ngraosake owah, lintang ngelingake marang manungsa." Jika bumi merasa berubah, bintang akan memperingatkan manusia. Menariknya, konsep semacam ini tidak hanya mistis, tapi juga ilmiah dalam konteks kuno. Primbon seringkali menjadi catatan ekologis, memprediksi musim tanam, masa paceklik, bahkan gejala alam seperti letusan gunung. Para ahli lingkungan sekarang menemukan bahwa sebagian ramalan primbon punya korelasi dengan pola iklim tropis dan siklus pertanian kuno. Namun di balik semua fungsi praktis itu, primbon juga menjadi alat introspeksi. Ia menuntun manusia untuk memahami dirinya sendiri. Setiap weton, hari lahir, dan angka bukan sekadar simbol nasib, melainkan cermin karakter dan potensi diri. Dengan memahami perhitungan itu, seseorang diharapkan bisa hidup selaras dengan alam, bukan menentangnya. Ketika masa kolonial datang, primbon mulai dianggap berbahaya. Pemerintah Belanda pernah melarang beberapa jenis naskah primbon karena dianggap mendorong tahayul dan kebebasan berpikir. Padahal, bagi masyarakat lokal, primbon adalah bentuk pengetahuan yang menjaga keseimbangan batin. Beberapa primbon bahkan disembunyikan atau dibakar oleh pemiliknya agar tidak jatuh ke tangan asing. Kini, di era digital, primbon sering dipandang ringan, hanya sebatas ramalan online. Padahal, di balik simbol dan angka-angkanya, ada warisan pemikiran yang sangat tua, cara manusia Nusantara memahami hukum alam dan waktu. Dan mungkin, disitulah letak kekuatan primbon sesungguhnya. Bukan pada kesaktiannya, tapi pada pesan halus yang terus berulang di setiap halamannya. Ngerti marang wektu, iku ngerti marang urip. Siapa yang memahami waktu, ia memahami kehidupan. Sejarah mencatat, tidak semua naskah kuno Nusantara bisa bertahan hingga hari ini. Banyak di antaranya hilang, terbakar, atau sengaja dimusnahkan. Namun yang menarik, sebagian besar bukan karena usia atau perang, melainkan karena dianggap berbahaya. Ketika Islam mulai menguat di Jawa pada abad ke-15, lalu disusul dengan kedatangan kolonial pada abad ke-17, pandangan terhadap teks-teks lama berubah drastis. Kitab-kitab yang berisi mantra, ilmu kawaskitan, atau ajaran tentang roh leluhur mulai dicap sesat dan syirik. Padahal, sebelumnya naskah-naskah itu dianggap bagian dari pengetahuan spiritual yang sah dan dihormati. Salah satu contoh paling terkenal adalah Serat Centhini, atau yang sering disebut Suluk Tambang Raras. Serat ini ditulis pada masa pemerintahan Pakubuwono V, sekitar tahun 1814, dan dianggap sebagai ensiklopedia budaya Jawa. Namun isinya jauh lebih luas dari sekadar budaya. Ia memuat filsafat, doa, laku spiritual, bahkan ajaran yang dianggap tabu oleh penguasa kolonial maupun kaum agamawan konservatif. Dalam salah satu baitnya tertulis, "Manunggaling kawula lan Gusti ora ana ing tembung. Ana ing rasa kang ora kena diukur." Penyatuan manusia dan Tuhannya tidak terletak pada kata, melainkan pada rasa yang tak bisa diukur. Kalimat semacam ini, di masa itu, dianggap terlalu berani. Serat Centhini sempat disembunyikan, dan hanya beredar di kalangan terbatas, para pujangga, santri sepuh, dan bangsawan yang memahami maknanya. Sementara itu, di luar keraton, naskah-naskah seperti Lontar Tutur Aji Saka, Serat Wirid Hidayat Jati, dan Suluk Wujil juga mengalami nasib serupa. Isinya membahas konsep, rasa sejati, sangkan paraning dumadi, dan hubungan langsung antara manusia dengan alam ilahi. Bagi kolonial, ajaran semacam ini berpotensi menumbuhkan kesadaran spiritual dan perlawanan, dua hal yang sangat mereka hindari. Seorang peneliti Belanda, R. Friedrich, dalam catatannya tahun 1852 menulis, naskah-naskah Jawa sering disamarkan. Di luar tampak seperti kitab doa, namun di dalamnya mengandung ilmu yang membuat manusia merasa setara dengan dewa. Kalimat itu menunjukkan ketakutan tersembunyi, pengetahuan spiritual yang bisa membangkitkan kemandirian batin dianggap ancaman terhadap kekuasaan. Di masa berikutnya, terutama pada awal abad ke-20, banyak manuskrip kuno dikumpulkan oleh lembaga kolonial seperti Batavia's Genootschap, Cikal Bakal Museum Nasional. Namun dalam prosesnya, tidak semua naskah disimpan untuk dipelajari.
Sebagian justru disensor atau dikategorikan sebagai ilmu klinik berbahaya. Beberapa di antaranya, terutama yang memuat aji kesaktian, mantra pemanggilan, atau ajaran meditasi tingkat tinggi, disegel dan tidak pernah dipublikasikan kembali. Beberapa ulama dan penguasa lokal bahkan ikut mengeluarkan larangan terhadap pembacaan kitab-kitab tertentu. Alasannya sederhana, untuk mencegah penyimpangan akidah dan menjaga kemurnian ajaran. Namun di sisi lain, hal ini membuat pengetahuan spiritual Nusantara seolah terputus dari akar lamanya. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, banyak dari ajaran dalam serat dan lontar kuno tidak bertentangan dengan nilai keagamaan, hanya berbeda dalam cara pandang. Mereka menekankan penyatuan manusia dengan kesadaran tertinggi, bukan penyembahan terhadap makhluk halus. Dalam serat Wirid Hidayat Jati karya Sunan Bonang, misalnya, terdapat penggalan penting. Sapa ngerti marang dumadi, bakal weruh sapa kang dadi. Barang siapa memahami asal mula, ia akan mengenal Sang Pencipta. Ajaran ini sejatinya sangat spiritual, namun karena bahasanya menggunakan simbol dan istilah mistik, banyak yang salah menafsirkan. Itulah sebabnya beberapa naskah kemudian disembunyikan oleh keturunan penjaga pustaka atau para kiai sepuh yang memahami nilainya. Sampai hari ini, sebagian dari kitab itu masih tersimpan di perpustakaan keraton, museum, atau koleksi pribadi keluarga bangsawan. Namun lebih banyak lagi yang nasibnya tak diketahui. Ada yang diyakini hilang terbakar, ada yang dikubur agar tak jatuh ke tangan asing, bahkan ada pula yang disebut menghilang sendiri, sebuah istilah yang sering digunakan untuk menyebut naskah yang dipercaya mengunci dirinya ketika dibaca oleh orang yang tak pantas. Masyarakat Jawa menyebutnya Kitab Sing Urip, kitab yang punya kesadaran sendiri. Kisah tentang kitab yang berubah menjadi abu saat dibuka, atau aksaranya yang pudar ketika dibaca tanpa izin, masih sering terdengar di beberapa daerah pedesaan. Apakah benar begitu? Tak ada bukti ilmiah yang jelas. Namun kisah semacam itu memperlihatkan satu hal, betapa besar rasa hormat orang Jawa terhadap pengetahuan yang mereka anggap sakral. Kini, di era modern, upaya pelestarian mulai dilakukan. Lembaga-lembaga seperti Balai Pustaka, Perpustakaan Nasional, dan komunitas digital seperti Naskah Kuno Nusantara mencoba memindai dan mengarsipkan naskah lama agar tak benar-benar hilang. Namun sebagian isi masih tetap disembunyikan, bukan karena takut, tapi karena belum siap untuk dipahami secara benar. Sebab, seperti kata salah satu pepatah lama yang ditulis di akhir serat Sabda Palon, ilmu ora kanggo sapa wae, nanging kanggo sing wis lumaku tanpa pamrih. Ilmu bukan untuk siapa saja, melainkan untuk mereka yang berjalan tanpa pamrih. Dan mungkin disitulah sebabnya, banyak kitab kuno Nusantara tetap menyimpan rahasia, menunggu saat yang tepat untuk dibaca kembali. Hingga hari ini, masih banyak kisah beredar tentang kitab-kitab kuno Nusantara yang hilang, tersembunyi, atau disembunyikan. Sebagian hanya tinggal nama, sebagian lagi masih disebut-sebut beredar di tangan para pinisepuh yang menjaga tradisi. Namun bagi banyak peneliti, kisah ini bukan sekadar legenda, melainkan potongan sejarah spiritual yang belum tuntas dibaca. Salah satu naskah yang paling misterius adalah Kitab Jamus Kalimasada, yang sering disebut sebagai pusaka para Pandawa dalam kisah pewayangan Jawa. Banyak orang mengira Jamus Kalimasada hanya mitos, simbol dari kesaktian. Namun beberapa versi lontar dan serat menyebutkan bahwa Jamus Kalimasada sebenarnya adalah nama dari sebuah pustaka suci, bukan senjata. Dalam teks Wayang Purwa, disebutkan, Jamus Kalimasada iku kitab, sing nyawiji karo kauruh langit lan bumi. Jamus Kalimasada adalah kitab, yang menyatukan ilmu langit dan bumi. Beberapa peneliti budaya seperti R.Ng. Poerbadjaraka menafsirkan Kalimasada sebagai bentuk pelambang dari kalimat syahadat, pernyataan keesaan Tuhan, yang diadaptasi dalam bahasa mistik Jawa. Namun versi rakyat meyakini, kitab ini benar-benar pernah ada, disimpan di lereng Gunung Lawu, dijaga oleh para danyang dan tidak bisa ditemukan oleh sembarang orang. Ada pula kisah tentang Serat Kalatidha, karya besar Ranggawarsita. Buku ini tidak hilang, tapi sebagian bagiannya dianggap menyembunyikan arti. Ranggawarsita menulisnya dengan bahasa simbolis, tentang masa depan manusia Jawa, kehancuran tatanan moral,
dan datangnya zaman penuh tipu daya. Dalam bait terkenalnya ia menulis, "Zaman Eden, yen ora edan ora keduman. Zaman gila, siapa yang tak ikut gila tak akan kebagian apa-apa." Bait itu sering dikutip, namun sedikit yang tahu bahwa bagian selanjutnya berbunyi, "Nanging sapa mudi laku utama, bakal kalis saka rubeda." Namun barang siapa tetap menempuh jalan utama, ia akan terhindar dari celaka. Itu adalah peringatan bahwa ilmu dan kearifan tidak pernah benar-benar hilang, hanya tersembunyi dari mereka yang kehilangan laku. Selain itu, ada pula cerita tentang kitab Pustaka Rajah Kalimasada, disebut-sebut sebagai versi mistik dari Jamus Kalimasada yang berisi rajah, simbol, dan mantra pengikat alam gaib. Dalam beberapa catatan mulut ke mulut, kitab ini konon memiliki kekuatan untuk membuka lapisan antara dunia nyata dan kasat mata. Namun tak seorang pun tahu di mana keberadaannya. Ada yang bilang tersimpan di Gunung Merapi, ada yang menyebut di bawah reruntuhan Candi Sukuh, dan ada pula yang percaya kitab itu tak bisa ditemukan karena menyembunyikan dirinya, hanya akan muncul kepada orang yang benar-benar pantas. Catatan Belanda abad ke-19 menyebut tentang seorang priai dari Surakarta yang memperlihatkan naskah aneh berisi huruf-huruf emas di atas kulit kayu. Namun setelah itu, naskah tersebut tak pernah terlihat lagi. Beberapa peneliti modern menduga, itu bisa saja bagian dari lontar Kalimasada yang legendaris itu. Tidak hanya di Jawa, di Bali juga terdapat lontar yang dianggap hidup, seperti lontar Usadha Taru Pramana, lontar Tutur Buana Margi, dan lontar Sang Hyang Tatwajnana. Sebagian memuat ajaran penyembuhan, sebagian lagi berisi laku spiritual tingkat tinggi yang tidak boleh dibaca sembarangan. Para pemangku adat biasanya hanya membuka naskah itu pada upacara tertentu, diiringi dupa dan mantra pembuka. Konon, bila dibuka tanpa izin, tulisan di daun lontar akan memudar seketika. Fenomena ini membuat para peneliti barat bingung. Bagi mereka, manuskrip adalah benda mati yang bisa dibaca kapan saja. Tapi bagi masyarakat Nusantara, naskah adalah makhluk yang punya roh. Ia hidup, ia memilih pembacanya, dan ia menutup diri bila tidak dihormati. Beberapa komunitas spiritual Jawa modern mengaku masih mencari kitab-kitab itu hingga kini. Bukan untuk menguasai isinya, tapi untuk memahami pesan leluhur yang tersisa di antara lembaran waktu. Mereka percaya, kitab-kitab kuno bukan sekadar peninggalan teks, tapi jejak kesadaran manusia Nusantara sebelum ilmu dan agama dipisahkan oleh zaman. Dan mungkin benar, ada hal-hal yang memang tidak ditulis untuk dibaca semua orang. Seperti yang tertulis di akhir sebuah fragmen naskah tua dari Banyuwangi, yang hanya tersisa 2 baris. Sapa nyumurupi rahasia iki, aja kagungan karep, aja kagungan gumunggung. Barang siapa memahami rahasia ini, jangan memiliki keinginan, jangan memiliki kesombongan. Karena pada akhirnya, pengetahuan tertinggi bukanlah tentang menguasai, melainkan tentang mengerti kapan harus diam. Sobat Ruang Lampau, luar biasa sekali perjalanan kita menelusuri kisah kitab-kitab terlarang Nusantara, ilmu gaib yang disembunyikan zaman. Hari ini, dari semua fakta dan cerita yang sudah kita bahas, bagian mana yang menurutmu paling menarik? Tulis di komentar ya. Nah, kalau video ini sukses menarik perhatianmu, itu artinya kita punya selera yang sama. Jadi, jangan lupa berikan dukungan terbaikmu, bagikan video ini ke teman-temanmu, tinggalkan like, dan yang paling penting, subscribe ke Ruang Lampau. Di episode berikutnya, kita akan menguak kisah-kisah yang menarik dan misterius atau kalian ingin memberikan ide untuk kita menyelami tentang kisah yang lain. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya, dan teruslah belajar dari sejarah.